Perkenalkan, nama saya Normanisa. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai jurnal yang berkaitan dengan manajemen pemasaran produk jasa bank syariah. Nah, salah satu jurnal yang berkaitan dengan manajemen pemasaran produk jasa bank syariah yang saya ambil yaitu dengan judul jurnal yaitu Manajemen Pemasaran Perspektif Makosid Syariah dengan penulis Yayan Fauzi. Nah, pengertian manajemen sendiri adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, atau penggerakan, accounting, dan pengawasan. Nah, sedangkan pengertian pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Makosid syariah terdiri dari dua kata, yaitu makosid dan syariah. Kata makosid merupakan bentuk jamak dari maksud, yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka demikian, makosid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Nah, manajemen pemasaran berdasarkan makosid syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang berupa maslahah, keadilan, dan mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho baik dari penjual dan pembeli sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, maslahah dalam makosid syariah. Maslahah dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah atau agama maupun aspek duniawi. Nah, yang kedua ada hajiat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Nah, yang terakhir ada tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Nah, selanjutnya strategi pemasaran produk. Nah, dalam strategi pemasaran produk ada yang dinamakannya yang pertama itu siklus produk. Siklus produk ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perkenalan atau introduction. Nah, periode pertumbuhan ini biasanya lambat dikarenakan produk baru diperkenalkan ke pasar. Nah, yang kedua ada pertumbuhan atau grow. Periode ini biasanya pasar sudah bisa menerima produk sehingga dimungkinkan peningkatan laba yang cukup signifikan. Nah, yang ketiga yaitu ada kedewasaan atau kematangan, maturity. Dan yang terakhir, penurunan. Nah, periode penurunan ini di mana menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Nah, selanjutnya, hal-hal yang terlarang dalam bisnis syariah. Yang pertama ada gharar, penipuan. Yang kedua ada maisir, gambling atau perjudian. Nah, yang ketiga riba atau bunga. Yang keempat haram atau komoditi. Yang kelima zalim, aniaya. Dan yang keenam riswah, suap. Dan yang terakhir maksiat atau porno aksi seks komersial.
Yang ketiga ada perilaku konsumen. Nah, bidang ilmu perilaku konsumen mempelajari cara individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang atau jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Memahami perilaku konsumen dan pelanggan bukan masalah yang sederhana. Para pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka, namun bertindak sebaliknya. Para pelanggan tersebut mungkin tidak memahami motivasi mereka yang lebih dalam. Mereka mungkin menanggapi pengaruh yang mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir. Nah, yang keempat ada strategi pemasaran. Nah, adapun strategi pemasaran ini meliputi yang pertama tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran yang pertama ada konsumen mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Nah, tujuan yang kedua yaitu perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Tujuan yang terakhir yaitu mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran yang terbagi menjadi dua yaitu faktor mikro dan makro. Faktor mikro yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Sedangkan faktor makro yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemasar atau penjual. Yang pertama, produk yang bermutu. Yang kedua, harga yang kompetitif. Yang ketiga, tempat yang strategis atau saluran distribusi. Yang keempat, promosi yang gencar. Dan yang terakhir yaitu pelayanan yang bagus. Dan yang terakhir, mempertahankan konsumen dengan cara pertama membangun relasi pelanggan dan yang kedua yaitu membentuk ikatan pelanggan yang kuat. Sekian penjelasan saya mengenai jurnal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.